Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di Zoom meeting yang berbahagia pada hari ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad yang telah membina kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok pertama kelas hukum administrasi negara IH berapa Zra? IHC ya? IHB. IHB. Kita akan mempresentasikan tema kita yaitu mengenai kedudukan dan kewenangan pemerintah. Saya izin share screen. Baik, suara saya apakah sudah jelas dan apakah terlihat salin dianya? Terlihat, moderator. Baik, langsung saja kita mulai ya presentasi kita pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama itu ada Anissa Tiara Salsabila, kemudian pemateri kedua ada Ezra Zakari, kemudian ada Saudari Zihan Ainu, kemudian ada saya sendiri Muhammad Alfarizi, kemudian ada Saudara Niko, dan yang terakhir ada Saudari Prita Sadah Salsabila. Sebelumnya saya ingin menegaskan tata tertib dalam forum diskusi kita pada hari ini. Nanti diharapkan semua partisipan untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian semua partisipan saat penjabaran materi sedang berlangsung diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon. Jadi jangan on mic selama masih penjabaran materi. Dan yang terakhir, sesi tanya jawab akan dibuka di akhir. Dan untuk menjaga kondusivitas, diharapkan untuk langsung menulis di kolom chat dengan tulisan izin bertanya baru nanti akan dipilih oleh moderator. Jadi seperti itu untuk menjaga kondusif. Dan sekali lagi saya ingatkan, peserta dilarang on mic sebelum diizinkan oleh moderator. Pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas 6 materi. Yang pertama, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Kemudian kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Kemudian macam-macam jabatan pemerintah. Ada kewenangan pemerintah. Kemudian ada pengenalan asas legalitas. Dan yang terakhir, sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. Langsung saja pemateri pertama saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kedudukan pemerintahan dalam hukum publik. Hukum publik merupakan sederet aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan hukum. Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut dengan hukum negara. Di dalam hukum mengenai badan hukum, kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak kebendaan atau harta kekayaan. Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organ yang mewakilinya. Boleh dilanjutin slide. Lembaga-lembaga hukum publik yang menjadi induk dari bahan atau jabatan tata usaha negara yang besar di antara dan negara, lembaga-lembaga tertinggi di negara, departemen, badan-badan non-departemen, provinsi, kabupaten, kota madya, dan sebagainya. Meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata, mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam konteks hukum administrasi negara adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Terus jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap, sementara pejabat dapat berganti-ganti. Jadi istilahnya jabatan ini merupakan status atau kedudukannya, sementara pejabat ini tuh orang yang menduduki status atau kedudukannya. Pergantian pejabat tidak mempengaruhi kewenang yang melekat pada jabatan. Antara jabatan dengan pejabat memiliki hubungan yang erat. Namun, di antara keduanya memiliki kedudukan hukum yang berbeda atau terpisah dan diatur dengan hukum yang berbeda. Jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada
jabatan dan pejabat diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda. Jabatan diatur oleh hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sedangkan pejabat diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian. Dalam hukum administrasi negara, tindakan hukum jabatan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintah. Dengan demikian, kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Eza yang telah memberikan paparan materinya mengenai kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Berarti kesimpulannya pemerintah itu tuh merupakan wakil dari jabatan pemerintahan ya, Saudara ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Saudara. Selanjutnya kita lanjut saja ke materi kita yang kedua, yaitu mengenai kedudukan pemerintah di dalam hukum privat. Untuk pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya terdengar suara saya? Sudah jelas. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang badan hukum privat. Yang kita ketahui bahwa badan hukum itu terdiri dari 2 badan hukum. Yang pertama, ada badan hukum publik yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh Saudara Ezra, dan juga badan hukum privat. Nah, pengertian badan hukum privat itu sendiri adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu dengan tujuan tertentu dan sesuai hukum yang berlaku secara sah. Contohnya perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer, perbankan, koperasi, partai politik, ormas, yayasan, dan sebagainya. Lanjut. Badan hukum privat adalah badan swasta yang didirikan oleh seorang pribadi berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi untuk tujuan tertentu. Seperti mencari keuntungan, pendidikan, sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Pembagian antara badan hukum publik dan privat secara kategoris memang relevan dalam kaidah keperdataan. Tetapi pada kenyataannya terdapat sebuah badan hukum privat yang melakukan tindakan-tindakan keperdataan. Pemerintah yang pada dasarnya berkedudukan sebagai organ pemerintahan juga berkedudukan sebagai badan hukum. Maka, tindakan pemerintahan selalu atas dan atau dengan nama pemerintah ketika melakukan tindakan atau perbuatan hukum baik dari segi publik maupun privat. Lanjut. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari badan hukum. Yang pertama ada perkumpulan orang atau organisasi yang teratur. Nah, badan hukum adalah suatu konstruksi hukum dalam pergaulan hukum. Badan hukum diterima sebagai subjek hukum selain manusia. Badan hukum hanya dapat bertindak hukum dengan perantara organnya. Organ pembagian tugas, tindakan hukum dapat dilakukan, pemilihannya diatur dalam anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota. Semuanya ini adalah perwujudan dari sebuah organisasi yang teratur. Lalu ada dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Yang ketiga adanya harta kekayaan yang terpisah. Lalu yang keempat ada memiliki kepentingan sendiri. Nah, kepentingan yang dimaksud adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan itu dilindungi oleh hukum. Badan hukum yang memiliki kepentingan itu dapat menuntut dan mempertahankan kepentingan itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. Lanjut, moderator. Yang kelima adalah memiliki pengurus. Yang keenam memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut itu bukanlah tujuan pribadi dari suatu anggota, melainkan tujuan dari badan hukum itu. Sebagai subjek hukum, karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantara organnya, perumusan tujuan dan kehendak tegas dan jelas. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya atau tidak. Bagi kita di Indonesia, bahwa tujuan itu hendaknya mencerminkan nilai-nilai etika. Dengan keadilan hukum berdasarkan Pancasila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum harus betul-betul mencerminkan keadilan masyarakat Pancasila. Lalu ada memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dan yang terakhir itu dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Lanjut, moderator. Menurut JBJM Tenberge, pemerintah sebagaimana manusia dari badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik. Ketika pemerintah bertindak di dalam lapangan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan.
Maka dari itu, kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat. Tidak memiliki kedudukan yang istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum. Lanjut. Nah, lalu apa perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat? Sebenarnya perbedaan tersebut tuh hanya digunakan sebatas memperjelas kedudukan suatu kasus. Jika hukum publik itu menyangkut kepentingan umum dan hukum privat itu sendiri menyangkut kepentingan perseorangan. Cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara yang telah menjelaskan materinya mengenai kedudukan pemerintah di dalam hukum privat ya. Berarti kalau kita udah lihat tadi, yang namanya pemerintah itu kan sudah ada badan-badannya seperti misalnya sekolah, atau DPR, MPR, segala macam. Itu kan merupakan bentuk dari badan hukum publik karena mereka itu menyangkut kepentingan umum orang banyak. Tetapi mereka juga bisa bertindak sebagai badan hukum privat karena sudah pasti mereka sering melakukan perjanjian-perjanjian, melakukan jual beli dan sebagainya. Dan dengan demikian itu makanya kedudukan pemerintah di dalam hukum privat itu adalah pejabat itu bergerak atas nama badan hukum, bukan atas nama pemerintah. Baik, terima kasih Saudari Tiara. Kemudian kita akan memasuki macam-macam jabatan pemerintah. Untuk pemateri ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah jelas, Saudara. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari jabatan pemerintahan. Oke, kita akan langsung ke materi. Mohon maaf, Saudara Iya, mungkin mikrofonnya boleh sedikit lebih dekatkan. Kalau segini gimana? Ya, lebih baik. Oke. Oke, jadi macam-macam jabatan pemerintah gitu ya. Kalau yang kita lihat secara kasar atau sekilas itu paling cuma sekedar DPR, PNS, polisi dan macam-macam pokoknya. Tapi ternyata dalam tataran administrasi negara, jabatan-jabatan itu ada banyak jenisnya. Setidaknya, menurut SF Marbun, ada 11 kelompok jabatan tata usaha negara yang menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, yang mana akan saya sebutkan dan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, mereka yang masuk dalam lingkungan eksekutif, mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan, para pembantunya, seperti wakil presiden, menteri, dan lembaga departemen. Kemudian kedua, mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi, seperti kepala daerah tingkat 1, termasuk sekretariat daerah tingkat 1, dan dinas-dinas tingkat 1. Kemudian ada kepala daerah tingkat 2 dan pemerintah desa. Kemudian, mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi, seperti gubernur, sekretariat wilayah dan kanwil, bupati, wali kota madya, wali kota administratif, camat, serta lurah. Kemudian yang keempat ada pihak ketiga, atau pihak swasta yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah, baik yang ada dalam hukum publik maupun privat. Bisa dilanjut. Baik, yang kelima ya. Kemudian ada pihak ketiga maupun swasta yang memperoleh konsesi atau izin dari pemerintah. Lanjut ke yang keenam, itu ada pihak ketiga lagi atau swasta yang diberikan subsidi oleh pemerintah. Misalnya sekolah-sekolah swasta yang diberikan dana BOS oleh pemerintah. Nah, itu para pejabatnya itu masuk gitu dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Lanjut ke bagian ketujuh, ada yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah. Misalnya para staf yang ada di yayasan bisnis sosial. Nah, itu pegawainya rata-rata PNS. Lanjut ke 8 ada pihak ketiga maupun koperasi yang didirikan dan diawasi oleh pemerintah, dan yang ke-9 ada pihak ketiga lagi atau swasta yang bekerja sama dengan pemerintah atau persero. Contohnya yang paling bisa kita lihat itu seperti PT Telkom, PLN, dan Garuda. Garuda memang punya BUMN dan ya itu masuk juga bagian dalam jabatan pemerintah. Lanjut. Mohon maaf sebelumnya ada kendala, izinkan saya untuk share screen ulang ya. Oke.
Baik, apakah masih ada tulisan seperti tadi? Tidak, Saudara. Kita lanjut ke next slide ya. Oke, dan ya ini yang cukup familiar juga di kita di bagian ke-10 ya, ini Ketua Pengadilan Negeri. Itu sudah pasti menjabat sebagai masuk ke dalam tata jabatan pemerintah gitu. Dan yang ke-11 ya sekretariat pada lembaga tertinggi negara, yaitu dari MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara serta sekretariat pada DPRD. Jadi nggak hanya DPR pusat, DPRD daerah pun juga masuk ke dalam tataran jabatan pemerintah. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Niko atas penjabarannya. Selanjutnya kita akan memasuki materi keempat kita, yaitu kewenangan pemerintah yang akan dibawakan oleh Saudari Jihan. Silakan Saudari Jihan. Baik, terima kasih moderator. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas? Ya. Hadestut mengatakan bahwa wewenang adalah pengertian dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik. Hadestut pun menyitip pendapat Gordon, mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik. Menurut FPCL Tunair, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif. Dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kewenangan kedudukan ini sangat penting sehingga FAM Stroing dan JG Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yaitu kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak dan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, wewenang pemerintah itu berasal dari peraturan undang-undang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jihan ya. Selanjutnya kita akan membahas asas legalitas dalam kewenangan pemerintah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi Saudari Jihan sudah sempat menyinggung bahwa kewenangan itu harus berdasarkan undang-undang. Oke, langsung kita kenalan dulu sama asas legalitas. Yang pertama bahwa asas legalitas ini wajib bagi seluruh negara hukum. Negara hukum kita Indonesia ini seperti yang bagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum atau Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtsstaat. Di dalam konsep negara hukum, haruslah ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Misalnya perlindungan HAM, kemudian ada yang namanya peradilan administrasi, terus kemudian yang paling penting itu ada pendapat bahwa negara hukum itu harus jalan berdasarkan undang-undang. Kenapa demikian? Karena undang-undang itu kan pada dasarnya disahkan oleh lembaga legislatif. Dan lembaga legislatif itu merupakan lembaga yang mewakili suara dari rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa undang-undang itu merupakan suara dari rakyat. Kemudian yang kedua adalah dasar yuridis dari suatu kewenangan organ pemerintahan. Ini memiliki kaitan dengan yang tadi, bahwasanya pemerintah itu di dalam menjalankan kewenangannya
baru bisa menjalankan apabila sudah memiliki perintah undang-undang yang mengizinkannya untuk berbuat seperti itu. Apabila tidak ada undang-undangnya, maka tentu saja pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan kewenangannya. Apabila kita tarik dari sejarah, jadi pada awal itu asas legalitas terkenal disebabkan karena adanya sistem penarikan pajak ya di zaman Eropa dahulu kala. Itu di Inggris itu ada sebuah pepatah, ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa no taxation without representation. Tidak ada pajak tanpa persetujuan parlemen. Atau di Amerika itu juga ada istilah taxation without representation is a robbery. Bahwa pajak tanpa persetujuan parlemen itu adalah perampokan. Nah, persetujuan parlemen ini kan dapat menyimpulkan, mengindikasikan bahwa itu merupakan dasar dari kewenangan para pihak yang menarik pajak. Artinya apabila sudah ada undang-undangnya, sudah ada aturannya yang memberikan kewenangan penarik pajak untuk menarik pajak pada rakyat, maka hal itu dapat dibenarkan. Tapi apabila tidak ada dasar aturannya, maka hal itu tidak dibenarkan sebagai abusive of power kalau kayak gitu maksudnya. Karena dia menyalahgunakan wewenangnya. Kemudian kita akan memasuki yaitu tiga aspek legalitas. Yang pertama itu adalah aspek negatif, bahwa pemerintah itu dalam menjalankan kewenangannya, dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa undang-undanglah merupakan dasar dari kewenangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian ada aspek formal positif, yang merupakan adalah kewenangan itu berdasarkan undang-undang, dan ada aspek material positif, yang merupakan undang-undang itu adalah aturan roda umum pemerintahan. Artinya undang-undang akan selalu dan akan selamanya dijadikan sebagai dasar pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemudian kita akan membahas kekurangan asas legalitas ya. Jadi apabila kita dulu semester 1 kita belajar PIH, ada mazhab hukum. Yang pertama itu ada mazhab legisme. Mazhab legisme itu mirip dengan sistem hukum kita yang sekarang ya. Civil law. Terus kemudian ada ada mazhab Freirechtslehre ya. Jadi kita dalam sistem negara hukum yang menggunakan sistem civil law, itu kita menggunakan undang-undang sebagai rujukan kita yang utama, sebagai rujukan kita dalam bertindak. Dalam proses penyusunan undang-undang itu tentu saja bukan suatu perkara yang mudah. Kita seperti mengetahui ya, sering di berita itu yang namanya revisi undang-undang, ada rancangan undang-undang dan sebagainya, misalnya RUU PKS dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun masih belum bisa disahkan. Hal ini menandakan bahwa proses pembentukan undang-undang tersebut sangat memakan banyak waktu, sehingga dikhawatirkan karena terlalu memakan banyak waktu, itu akan akan takutnya sudah tidak sejalan lagi dengan apa yang terjadi, apa realita yang ada di masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat itu memiliki dinamika yang sangat tinggi. Nah, untuk menanggulangi kekurangan tersebut, ada beberapa syarat menurut Prajudi Atmo Sudirjo. Yang pertama itu harus efektif, ya. Artinya kegiatan itu harus mengenai sasaran yang telah diterapkan. Terus kemudian ada legitimitas, yaitu kegiatan administrasi negara itu jangan sampai menimbulkan kontroversi di antara masyarakat. Jangan sampai keputusan pemerintah atau kegiatan administrasi itu tidak sejalan dengan hati nurani masyarakat. Apabila dia menimbulkan kontroversi, maka bisa dibilang nilai legitimitasnya itu sudah mati. Kemudian yang ketiga itu ada yuridikitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi tidak boleh melanggar hukum. Terus kemudian ada asas legalitas, bahwa adalah setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan undang-undang. Kemudian ada moralitas, di mana pemerintah ini dalam menjalankan kewenangannya harus sangat mempertimbangkan aspek moral. Karena moral ini pada dasarnya merupakan suatu hal yang penting, merupakan suatu dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jadi para pejabat negara itu haruslah sangat memperhatikan etika umum dan tidak boleh melakukan perbuatan tidak senonoh, misalnya tidak boleh bersikap kasar, tidak boleh kurang ajar, dan sebagainya. Jadi aspek moral haruslah sangat ditegakkan. Kemudian yang keenam ada efisiensi. Efisiensi itu adalah wajib dikejar ya. Efisiensi wajib dikejar semaksimal mungkin, di mana kita memberikan pemasukan yang tidak seberapa, tetapi kita mendapat income yang lebih tinggi. Mohon maaf, maksudnya kita mengeluarkan output yang tidak seberapa, tapi kita mendapatkan income yang lebih tinggi, kita mendapat input yang lebih banyak. Itu dinamakan dengan efisiensi. Usaha seminim mungkin, hasil semaksimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada teknik dan teknologi. Itu adalah sebagai bentuk dari perkembangan zaman. Teknik dan teknologi ini tuh harus digunakan setinggi-tingginya, wajib dipakai untuk mengembangkan dan mempertahankan mutu prestasi yang sudah ada pada pemerintahan. Baik, saya rasa cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6 sebagai pemateri penutup, yaitu mengenai sumber dan cara memperoleh kewenangan. Kepada Saudari Prita Sahada Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya kan kita tadi sudah membahas mengenai kewenangan dari pemerintahan. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih, dari mana sih sumber kewenangan dan bagaimana cara memperoleh kewenangan tersebut. Pastinya ya di setiap negara hukum yang berlandaskan demokrasi, perbuatan kesewenang-wenangan wajib untuk kita hindari. Nah, kita tadi kan juga udah membahas mengenai asas legalitas terhadap suatu kewenangan, artinya untuk dapat menjalankan suatu kewenangan atau mendapatkan suatu kewenangan haruslah didasari kepada peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana telah tercantum di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Artinya kewenangan ini hanya bersumber dari UU yang dibuat dan dibentuk oleh lembaga legislatif yang memiliki fungsi atribusi. Nah, dalam suatu negara hukum terdapat 3 cara nih untuk mendapatkan atau memperoleh suatu kewenangan. Yang pertama adalah atribusi. Atribusi adalah pemberian suatu kewenangan atau menjalankan suatu roda pemerintahan kepada lembaga atau organ tata usaha tertentu yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh Badan Legislatif. Kemudian ada delegasi. Delegasi yaitu pelimpahan atau penyerahan suatu wewenang yang telah diterima oleh organ pemerintahan tertentu yang bersumber dari undang-undang, tetapi kemudian diserahkan kepada organ pemerintahan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah mandat. Mandat itu adalah pelimpahan kekuasaan hanya untuk menjalankan wewenang yang berasal dari suatu organ negara kepada organ negara lainnya. Dan si penerima mandat ini menjalankan wewenang tersebut atas nama si pemberi mandat. Lanjut. Kemudian terdapat 2 jenis legislator yang memiliki fungsi atribusi. Yang pertama yaitu original legislator. Original legislator adalah suatu lembaga yang memang memiliki tugas nih untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan seperti misalnya MPR, DPR, DPRD dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada delegate legislator, yaitu ialah organ pemerintahan yang tidak memiliki kewajiban atau tugas untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan, tetapi ia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, seperti misalnya Presiden yang mengeluarkan Perpres dan Perpu. Next. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa delegasi itu merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu kewenangan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila suatu organ pemerintahan ingin mendelegasikan kewenangannya kepada organ pemerintahan lainnya. Yang pertama yaitu definitif. Definitif ini memiliki arti bahwa pihak yang mendelegasikan suatu kewenangan kepada pihak yang didelegasikan tidak dapat lagi menggunakan kewenangannya. Kemudian yang kedua, adanya suatu sebab halal. Maksudnya adalah pendelegasian suatu wewenang itu harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga yaitu delegasi tidak ditujukan kepada bawahan. Artinya dalam suatu hubungan hierarki kepegawaian tidak diperbolehkan adanya suatu pendelegasian kewenangan. Jadi harus ke organ pemerintahan yang lain, nggak boleh ke bawahannya. Kemudian yang keempat, kewajiban memberikan keterangan, yaitu orang mendelegasikan kewenangan wajib untuk memberikan penjelasan tentang
pelaksanaan wewenang tersebut dan pihak yang didelegasikan berhak untuk meminta penjelasan. Kemudian yang terakhir, adanya peraturan kebijakan. Artinya, delegans memberikan petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut. Lanjut. Kemudian dapat kita lihat di sini ada beberapa perbedaan nih antara delegasi dengan mandat. Yang pertama, delegasi merupakan pelimpahan wewenang yang artinya apabila sudah dilimpahkan, maka itu sudah bukan lagi wewenangnya dia. Sedangkan pada mandat hanya merupakan perintah atau instruksi untuk melaksanakan kewenangan, jadi pihak yang memberikan mandat tetap sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ negara yang memiliki kewenangan asli. Artinya, dalam waktu tertentu, orang yang memiliki kewenangan asli ini tidak dapat menjalankan wewenangnya, dikarenakan kewenangannya sudah didelegasikan kepada pihak lain. Sedangkan pada mandat, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemberi mandat atau mandans dalam waktu tertentu. Selanjutnya, bahwa dalam delegasi itu harus dijalankan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan pada mandat tidak harus berdasarkan kepada undang-undang, tetapi ia juga tidak boleh menentang undang-undang. Kemudian yang terakhir, bahwa di dalam delegasi itu pemindahan kewenangan harus dibuat secara tertulis sebagai bentuk keabsahannya, sedangkan pada mandat dia dapat berupa tulisan maupun lisan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Prita Sada Salsabila atas pemaparan materinya yang luar biasa. Baik, dengan demikian sudah berakhir pemaparan materi kita. Izinkan saya untuk stop share ya. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab yang akan dibuka menjadi 2 sesi. Yang ingin bertanya silakan untuk menulis di kolom chat. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada Saudara Hanif Saputra. Saya persilakan Saudara Hanif. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, baik. Terima kasih. Tadi sempat dijelaskan tentang syarat menjalankan asas legalitas. Kemudian salah satunya adalah legitimitas atau tidak menimbulkan kontroversi. Nah, berkaca dari pemerintahan era Pak Jokowi ya, itu kan terdapat banyak sekali kontroversi. Kita sebut saja garis besarnya ada UU KPK, kemudian ada juga UU tentang Minerba, kemudian ada juga tentang Omnibus Law yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Jika keputusan yang diambil ataupun wewenang yang dijalankan itu menimbulkan banyak kontroversi, atau tidak sesuai dengan syarat menjalankan asas legalitas tadi, apakah hal itu bisa dibenarkan? Kemudian bisa dibenarkan, kemudian bagaimana penjelasannya terhadap hal tersebut? Terima kasih, moderator. Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanif. Kemudian saya akan lanjutkan dengan Saudara Wiwit. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya mengenai materi yang tadi dijelaskan oleh Saudari Prita. Seperti yang telah pemateri sampaikan mengenai delegasi, bahwa delegasi memiliki pengertian yakni pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah lainnya. Lalu pertanyaan saya, apakah pemberi delegasi akan dimintai pertanggungjawaban apabila delegans melakukan kesalahan dalam menjalankan wewenang yang telah diberikan? Terima kasih, moderator. Ya, berarti inti pertanyaannya apakah orang yang memberikan delegasi itu masih bertanggung jawab ya, kayak gitu, Saudara? Iya, jika melakukan kesalahan dalam menjalankan wewenang. Baik. Kemudian kita akan ambil 2 lagi. Itu Saudara Dava Otam, saya persilakan.
Izin bertanya moderator. Silakan. Tadi kan ada delegasi dan mandat ya. Nah, saya ingin bertanya, contoh dalam pemerintahan, contoh mandat itu apa dan contoh delegasi itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Davotam. Untuk sesi pertama, saya akan kasih satu kompensasi lagi untuk Saudara Rehan Kusnaidi. Saya persilakan sebagai petanya terakhir dari sesi pertama. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Seperti yang kita ketahui tadi, kalau bahwasannya Indonesia itu menganut sistem hukum Civil law. Nampaknya Saudara Raihan akan saya lanjutkan di sesi kedua. Saya silakan Saudari Nadia untuk bertanya. Iya baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya ingin bertanya, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri, yaitu kewenangan haruslah memiliki dasar hukum atau asas legalitas ya. Karena dalam negara restat, pemerintah haruslah berjalan dan baru dapat menjalankan kewenangannya apabila sudah disahkan dalam undang-undang seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya itu general aja ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika pemerintah dalam menjalankan kewenangannya itu tidak sesuai dengan undang-undang dan apa yang akan terjadi dalam pemerintahan tersebut dan apakah ada sanksi secara general atas perbuatan pemerintah tersebut. Baik, itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.